Halo semuanya, perkenalkan saya Caleb Andian Teguh. Saya mahasiswa jurusan Accounting tahun 2025 dengan NIM 1016042510051. Dan di video kali ini aku mau menjelaskan cara pembuatan jurnal penyesuaian, buku besar penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, dan juga laporan keuangan. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Eh, Biarkan saya mulai share screen. Jadi saya akan mulai pembuatan dari jurnal penyesuaian, buku besar, neraca saldo, dan akhirnya akan ada laporan keuangan. Mari kita mulai dari contoh soalnya. Yang pertama, oh ya, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal untuk mencatat semua penyesuaian nominal di akhir periode untuk semua akun. Jadi, eh, mungkin saya menjelaskannya agak susah dan mungkin sulit dimengerti. Jadi, mari kita mulai langsung ke dalam contoh soalnya. Nanti pengertian dari buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan juga laporan keuangan bisa saya jelaskan nanti saat saya membuatnya. Langsung saja kita ke bukti yang pertama. Bukti yang pertama di sini kita dapatkan bahwa berita acara stok opname. Jadi apa sih yang kita dapatkan dari bukti ini? Bukti ini memberitahu kita bahwa berapa sisa barang persediaan di akhir periode ini. Dapat kita lihat bahwa hmm, barang persediaan di akhir periode tersisa 1 juta. Lalu, bagaimana cara memasukkannya ke dalam jurnal penyesuaian? Di sisi debit, bisa kita masukkan beban perlengkapan, dan juga di sisi kredit, bisa kita masukkan perlengkapan. Mengapa demikian? Karena beban perlengkapan jika bertambah di debit, dan perlengkapan berkurang, maka akan masuk ke dalam kredit, karena merupakan aset. Lalu, untuk isi nominalnya berapa? Cara untuk melihatnya, yang kita masukkan ke dalam sini adalah selisih antara persediaan awal dan persediaan akhir. Jadi, bukan 1 juta ini yang kita masukkan, tetapi selisih antara 1 juta ini dengan persediaan awal. Bisa kita lihat di neraca saldo bahwa perlengkapan memiliki saldo awal sebesar 4.800.000. Maka bisa kita simpulkan bahwa pengurangan pemakaian perlengkapan sebesar 4.800.000 dikurangi 1 juta sama dengan 3.800.000. Maka bisa kita tulis 3.800.000. Lalu untuk keterangan bisa kita tulis perlengkapan yang telah terpakai. Sama. Lalu bisa kita lanjut ke bukti yang kedua. Bukti yang kedua kita dapatkan bahwa laporan pemakaian asuransi pada tanggal 31 Januari telah terpakai asuransi selama 1 bulan dengan jumlah sebagai berikut. Tertera di dalam bukti bahwa asuransi yang telah terpakai adalah sebesar 1 bulan, di mana 2.400.000 jika dibagi 12 bulan, kita dapatkan 200.000. Maka total pengurangan total pemakaian asuransi adalah 200.000 untuk 1 bulan. Lalu untuk pemasukan ke dalam jurnal umum bagaimana? Pencatatan di jurnal umum adalah beban asuransi di debit, maaf. Lalu asuransi dibayar di muka di kredit. Mengapa demikian? Karena beban asuransi jika bertambah berada di debit, dan asuransi dibayar di muka yang adalah aset jika berkurang di kredit. Lalu nominalnya bisa kita langsung isi karena ini adalah total pemakaian yang kita lakukan selama sebulan. Maka 200.000 bisa kita langsung masukkan. Lalu untuk keterangannya bisa kita tulis asuransi yang telah dipakai. Sama. Oke, sejauh ini paham teman-teman? Kita lanjut ke bukti yang ketiga.
Bukti yang ketiga adalah laporan depresiasi peralatan. Jadi pada tanggal 31 Januari telah dilakukan inspeksi untuk melihat kondisi peralatan kantor. Dan didapatkan bahwa akumulasi depresiasi pada tanggal 31 Januari sejumlah dengan depresiasi 10% dari harga perolehan. Jika kita kalikan 3.500.000 dikali 10%, maka didapatkan total sebesar 350 penyusutan. Maka untuk jurnal umum bisa kita tulis di debit adalah beban penyusutan dan di kredit adalah akumulasi penyusutan. Mengapa demikian? Karena beban penyusutan bertambah di debit dan akumulasi penyusutan bertambah di kredit. Mengapa demikian? Untuk mengetahui seberapa banyak peralatan itu menyusut. Lalu berapa? Bisa kita lihat dari buktinya sebesar 350.000. Langsung saja kita masukkan. Baik, kita lanjut ke bukti keempat. Bukti keempat kita dapatkan kwitansi, yaitu pembayaran diterima di muka untuk jasa yang akan dilakukan di bulan depan. Namun, bagian akuntansi merupa mencatatnya. Maka, di sini kita bisa mencatatnya di akhir bulan sebagai jurnal penyesuaian. Akun di debit adalah kas dan akun di kredit adalah pendapatan diterima di muka. Untuk nominalnya bisa kita lihat di buktinya, tertulis di 2.500.000 rupiah. Bisa kita masukkan langsung. Lalu untuk keterangannya bisa kita tulis pendapatan diterima di muka lupa yang lupa dicatat. Atau diterima di yang lupa dicatat. Baik, bisa kita lanjutkan ke bukti nomor 6. Eh, nomor 5 guys. Maaf, maaf. Lalu untuk bukti ke 5 ini, kita mendapatkan invoice yang diterima dari Ocean Wave Jet Ski. Ocean Wave Jet Ski adalah eh, perusahaan kita sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa ini adalah piutang. Piutang sebesar 1 juta rupiah untuk jasa maintenance jet ski terhadap Malakai Resort. Bisa kita masukkan ke dalam jurnal umum, di mana piutang bertambah, maka di debit. Lalu pendapatan jasa di kredit. Pendapatan sewa, maaf. Lalu untuk nominalnya berapa? Bisa kita lihat tertulis 1 juta rupiah. Piutang usaha lupa dicatat. Dicatat. Baik, kita bisa lanjut ke bukti ke-6. Bukti ke-6 menunjukkan cekcok karyawan pada periode Januari. Dapat kita lihat bahwa nama karyawan Kalisa telah hadir selama 5 hari dengan upah harian 100.000. Namun status pembayarannya belum dibayar semuanya oleh Ocean Wave Jet Ski. Maka dapat disimpulkan bahwa ini adalah
kita mempunyai utang gaji sebesar 500.000 kepada Kariza. Untuk pencatatan di jurnal penyesuaian, bisa kita tambahkan beban gaji di debit dan utang gaji di kredit. Untuk nominalnya bisa kita lihat seperti di bukti adalah 500.000. Beban gaji yang belum dibayar. Baik, kita lanjut ke bukti yang terakhir, di mana terdapat bukti memorial yang berasal dari bagian administrasi kepada bagian akuntansi. Tertulis bahwa isi memo menjelaskan tentang pencatatan keuangan periode Januari tahun 2025 bahwa tagihan pemakaian air PDAM sebesar 1.200.000 belum dilakukan pembayaran hingga tanggal 31 Januari. Dapat lalu bagaimana cara untuk menulisnya dalam jurnal umum? Air PDAM termasuk dalam beban utilitas dan jika bertambah, maka bertambah di eh, di debit dan utang gaji yang bertambah yaitu liabilitas di kredit. Lalu untuk nominalnya bisa kita baca sebesar 1.200.000. Lalu untuk beban utilitas keterangan bisa kita tulis utilitas. Lalu untuk tanggalnya bisa kita drag karena memang jurnal penyesuaian dilakukan di akhir bulan. Lalu bisa kita berikan border kepada semuanya agar lebih rapi. Baik, sudah jadi teman-teman. Lalu kita bisa lanjut ke step kedua yaitu membuat buku besar setelah penyesuaian. Lalu bagaimana cara gampangnya? Karena terjadi penyesuaian dan perubahan transaksi ataupun nominal dalam akun ataupun penambahan akun eh, yang baru ke dalam pencatatan akuntansi kita, maka kita harus membuatnya dari awal agar memudahkan kita dalam cross-check agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan ataupun penulisan. Di sini untuk untuk mengupdate buku besar ini, kita bisa melakukan yang namanya perubahan data source atau change data source. Di sini kita bisa pilih eh, table pivot pivot table-nya, kita tekan change data source, lalu kita tambahkan eh, yang sebelumnya hanya sampai sini, bisa kita tambahkan penyesuaian-penyesuaian kita di akhir bulan ini. Oke. Lalu akan diupdate secara otomatis. Lalu untuk selanjutnya bisa kita copy satu-satu untuk setiap akun. Lalu setelah kas, karena buku besar ini memiliki urutan dari yang paling liquid, maka kita pertama kita menaruh piutang, lalu perlengkapan, lalu selanjutnya adalah peralatan. Eh, eh. Lalu asuransi dibayar di muka,
Nah, asetnya sudah selesai semua, maka kita bisa lanjut ke debit. Ke liabilitas, yaitu utang usaha, pendapatan diterima di muka, lalu kita bisa lanjut ke bagian ekuitas, di mana terdapat modal, beban utilitas, dividen, pendapatan sewa. Wow, wah saya salah nge-paste-nya guys. Maafkan, bisa kita paste ulang agar lebih rapi. Setelah dividen, kita mendapatkan akun selanjutnya, yaitu pendapatan sewa, beban perlengkapan. Kita bisa taruh di sebelah sini. Beban ini sudah pendapatan sewa paling akhir. Maka selanjutnya setelah pendapatan sewa adalah beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyusutan, peralatan, akumulasi, beban gaji, utang gaji, lalu yang terakhir utang utilitas. Utang gaji, lalu yang terakhir utang utilitas. Nah, lalu sisa kita merapikannya. Untuk merapikan kita bisa mengklik di antara dua kolom ini sampai terjadi seperti ini. Lalu bisa kita klik agar lebih rapi dan panjangnya sesuai dengan nominal ataupun tulisan di dalamnya. Oke. Nah, sudah jadi. Nah, lanjut kita ke neraca saldo yang setelah disesuaikan. Untuk pembuatan ini kita bisa memberikan judul terlebih dahulu, di mana paling atas adalah Ocean Wave, Jet Ski, neraca saldo, periode per 30 Januari 2025. Lalu kita bisa merge and center menggunakan shortcut Alt HMC. Lalu untuk konten dari data satu ini kita bisa change data source juga. Kenapa kita harus change lagi? Karena kita harus menggantinya secara manual. Karena pivot table dari buku besar
Berbeda dengan pivot table yang ada di neraca saldo. Ini tertulis bahwa akan tertimpa oleh pivot table yang baru. Tetapi tidak apa karena emang kita mau untuk menimpanya. Lalu yang terakhir kita bisa memberikan grand total. Di mana grand total adalah sama dengan sum. Sum adalah rumus untuk menambahkan semua nilai yang berada di dalam kolom yang kita pilih. Lalu bisa kita drag agar ke copy ke sebelahnya dan jadilah neraca saldo. Tinggal kita rapikan. Nah, setelah ini jadi, kita bisa lanjut. Baik, ayo kita lanjut ke dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari 4 laporan. Mari kita langsung buat. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Judul lalu rugi untuk periode 31 Januari 2025. Baik, lalu di sini akunnya bisa kita urutkan terlebih dahulu, sort A to Z, agar lebih mudah untuk kita masukkan ke dalam ini. Jadi untuk laba rugi ini berisi pendapatan, yaitu di sini terdapat pendapatan sewa saja. Lalu untuk total pendapatan, lalu ada beban. Nah, untuk beban ada apa saja? Beban ada beban utilitas, lalu untuk selanjutnya ada beban perlengkapan, asuransi, pengisian peralatan, beban gaji. Langsung kita masukkan saja. Lalu untuk total bebannya kita pukul, kita berikan bold, kita berikan bold, kita berikan bold. Lalu pendapatan sewa. Kita bisa menggunakan rumus lookup, VLOOKUP yaitu buka kurang yaitu lookup value. Lookup value adalah value yang kita eh jadi rumus ini akan melihat value apa yang ada di dalam kolom ini. Di sini dalam case ini adalah 304 pendapatan sewa. Lalu isi kedua adalah di mana rumus ini akan mencari apa namanya? Data. Jadi di sini datanya adalah satu tabel ini. Nada saldo, lalu next. eh, Setelah itu ada kolom index number. Apa itu? Jadi di tabel ini kan ada satu 2 3. Fungsi ini menanyakan kita mau mengambil data dari indeks kolom keberapa. Jadi akan kita taruh 2, lalu yang terakhir false untuk exact match. Apa sih exact match itu? Exact match adalah agar agar datanya tuh sama persis dengan apa yang kita cari. Nah, untuk VLOOKUP ini kita juga perlu mengkopinya menjadi oh, nah sebelum itu di tabel array ini kita berikan string. String itu memiliki shortcut.
Maaf, kepencet teman-teman. Jadi, string ini memiliki shortcut yaitu Fn F4. Nah, akan muncul tanda dolar seperti ini. Apa sih guna dari string itu? Agar data yang kita ambil di sini tidak bergerak jika kita gerakkan tempatnya. Nah, nanti akan saya tunjukkan lebih lagi. Lalu, kita juga perlu menambahkan VLOOKUP yang kedua untuk data di kredit. Di sini kita ganti 3 karena itu mengambil dari tabel yang dari kolom ketiga. Bisa kita tekan enter, maka akan muncul data yaitu 7.600.000 di case ini. Nah, misal tadi kita tidak tambahkan 3, fungsi akan melihat bahwa oh 304 pendapatan sewa dan isinya 0 karena di kolom 2 isinya 0. Padahal di kolom 3 ada nominal yang harus diisi. Maka itu tujuan kita untuk menambahkannya 2 kali. Untuk total pendapatan sama saja bisa kita samakan dengan yang ini karena emang sudah pasti sama karena cuma ada satu pendapatan. Lalu untuk rumus ini bisa kita gunakan lagi di bawah sini untuk mencarinya langsung. Nah, eh, akan saya beritahukan kegunaan string yang tadi kita tambahkan. Bisa kita lihat bahwa lookup value-nya jika kita turunkan dari sini ke sini, maka dia akan melihatnya juga turun ke sini. Sama dengan table array-nya. Jika kita tidak berikan string, maka table array-nya akan turun dan turun, akan turun, turun, turun terus sampai tidak terhingga. Maka kita harus menggunakan string agar tidak berpindah tempat. Lalu kita bisa drag saja ke bawah. Lalu kita bisa jumlahkan total bebannya sama dengan sum. Nah, lalu total bebannya bisa kita untuk laba bersihnya bisa kita berikan nominal yaitu sama dengan ini dikurangi ini, yaitu pendapatan dikurangi beban. Dapatkan bahwa laba bersihnya ada 550.000. Nah, ini kita bisa berikan eh, bisa kita rapikan tipis-tipis yaitu dengan memberikannya Merge and Center sebagai judul. Lalu ini juga bisa kita bold agar lebih kelihatan, lebih mudah untuk dibaca di apa saja yang penting-penting di dalamnya. Lalu bisa kita berikan ini border. Baik, bisa kita berikan warna agar lebih seragam dengan neraca saldo. Nah, cantik. Mari kita lanjut ke laporan yang kedua, yaitu laporan laba ditahan. Jet ski, laporan laba ditahan untuk periode yang berakhir pada 31 Januari 2025. Bisa kita merge and center juga. Baik, lalu apa sih isinya? Yang pertama adalah saldo awal. Jadi saldo laba ditahan di awal periode, lalu ditambah dengan laba bersih, dikurang laba dikurang, ya maaf, dividen. Lalu
dapat dihasilkan saldo laba ditahan di akhir periode. Nah, cantik sekali. Bisa kita berikan border terlebih dahulu, beri warna. Lalu ini bisa kita bold. Saldo di awal periode adalah nol. Lalu ditambah dengan laba bersih, kita bisa sama dengan laba bersih yang kita udah hitung, dikurangi dividen dari net saldo, yaitu sebesar 5 juta. Bisa kita sama dengankan saja dividen, maka laba ditahannya dapat kita simpulkan sama dengan ini, yaitu laba ditahan di awal periode, ditambah dengan laba bersih, lalu dikurangi dividen. Kita pindah ke sini agar lebih rapi. Eh, sebentar, sebentar, sebentar. Kita bisa tulis ulang saja, yaitu laba ditahan di awal periode, ditambah laba bersih, dikurangi dividen. Bisa kita hapus karena agak lebih rapi. Baik, nah kita sudah mendapatkan laba ditahan di akhir periode, laba bersih. Nah, sekarang kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan bisa kita dapatkan, eh sebentar, kita tuliskan judulnya dulu. Laporan laba rugi, laporan posisi keuangan per 31 Januari 2025. Nah, apa sih isi dari laporan posisi keuangan? Isinya adalah cukup simpel, yaitu persamaan dasar akuntansi, yaitu aset dibandingkan dengan liabilitas dan ekuitas, yang harusnya total aset dan total ekuitas harus balance. Nah, mari kita coba bikin. Ini bisa kita merge and centerkan terlebih dahulu agar lebih rapi. Nah, untuk aset ini, apa saja sih yang termasuk aset? Ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, asuransi. Bisa kita langsung copy. Oh, dan juga aku masih pesan peralatan. Nah, karena di sini saya barusan menambahkan akumulasi, jadi otomatis terbalik, jadi bisa kita balik secara manual. Baik, total aset. Oke, lalu ada liabilitas selanjutnya. Apa saja sih yang termasuk liabilitas? Terdapat utang usaha, pendapatan hidup mati muka, utang gaji, utang utilitas. Bisa kita menambahkan. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan rumus yang sama. Eh, kita bisa mengambil dari sini VLOOKUP untuk mencari. Nah, untuk di sini kita membedakan kolomnya agar karena di sini peralatan dan akumulasi penyusutan harus dikurangi untuk mendapatkan nilai asli dari peralatan yang kita punya. Jadi bisa kita kurangi terlebih dahulu, ini dikurangi ini. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu eh, untuk kas dan teman-temannya kita bisa ubah sendiri karena jika berpindah tempat maka lookup value-nya juga berpindah dari situ ke sini. Jadi kita harus pindahkan satu, yaitu ke C6. C6 dan di sini ada C6. Nah, bisa kita langsung drag ke bawah.
Lalu sama di sini bisa kita copy. Lalu untuk utang usahanya bisa kita langsung copy juga, langsung kita drag saja. Untuk total aset bisa kita sama dengan sum kurung buka, yaitu kita lalu kita blok semua asetnya. Lalu untuk total liabilitas sama saja, kita bisa menambahkan sama dengan sum, kita blok kurung semua liabilitas. Next, terakhir kita bisa tambahkan ekuitas. Apa saja yang masuk ekuitas yaitu modal dan juga laba ditahan. Nah, kita ngambil laba ditahan di mana? Ada di sini. Bisa langsung kita tambahkan secara manual. Di sini terdapat modal, bisa kita gunakan rumus yang sama. Lalu untuk laba ditahan bisa kita sama dengankan dengan ini. Eh, sama dengankan dengan ini. Lalu kita jumlahkan total ekuitas. Nah, baik. Lalu kita tambahkan dari total liabilitas plus ekuitas. Nah, didapatkan bahwa total liabilitas dan ekuitas seimbang dengan total aset. Cantik sekali ya kawan-kawan. Terakhir bisa kita tambahkan border kepada semuanya agar lebih teratur dan seragam. Nah, selesai deh. Terakhir, kita bisa membuat laporan arus kas yang terdiri dari, sebentar, teruskan dulu. Laporan arus kas per Januari 2025. Apa saja sih isinya? Yang pertama adalah kegiatan operasional yang terdiri dari pendapatan, eh, pemasukan, dan pengeluaran. Lalu total kas operasional. Lalu ada kegiatan, eh, in- investasi yang adalah, eh, biasanya peralatan. Peralatan. Bisa langsung saja kita masukkan, hmm, baik kegiatan investasi, peralatan, lalu total kas investasi. Lalu yang paling terakhir adalah kegiatan pendanaan. Biasanya berisi modal. Nah, caranya bagaimana? Di sini adalah trik yang bisa saya berikan untuk, kita semua. Sebentar saya akan.
Merapikan terlebih dahulu agar lebih enak untuk dilihat. Hmm. Hmm. Di sini kita bisa pindah ke buku besar dan melihat eh, di bagian akun kasnya. Nah, laporan arus kas ini kan menyimpulkan eh, pemasukan dan pengeluaran kas. Jadi apapun transaksi yang digunakan dalam kas akan tercatat di sini. Nah, sama dengan buku besar ini. Otomatis hasilnya harus sama dengan nilai neraca saldo dari kas. Nah, bisa kita mulai langsung laksanakan. Caranya adalah kita menggunakan rumus namanya sum if. Pertama, kita bisa melakukan pemisahan transaksi kas. Kan kas ini ada banyak, seperti pengeluaran, pembelian, investasi, pendanaan modal, dan lain-lain. Bisa kita mulai, ini kan penatoran modal. Berarti kita harus tambahkan M sebagai tanda untuk modal. Lalu untuk pembelian, kita bisa memberikan tanda yaitu beban. Karena beban pembelian peralatan. Lalu sama ini juga beban pendapatan, kita bisa tambahkan P, pembayaran beban utilitas, kita bisa berikan B, pelunasan hutang, kita bisa berikan B, pelunasan piutang, kita bisa ada P, pendapatan, lalu untuk pembayaran asuransi, kita bisa berikan B, dividen, kita bisa berikan perbedaan sendiri yaitu D, pendapatan diterima, oh ya sebentar, ternyata peralatan itu masuk ke dalam investasi, maka peralatan kita ganti dengan I. Lalu paling bawah, pendapatan diterima di muka air lepas catat, bisa kita tambahkan ke dalam P, yaitu pendapatan. Nah, karena kita sudah memberikan tanda-tanda tersebut, kita bisa menggunakannya untuk menggunakan rumus sum if. Apa sih rumus sum if itu? Sum if, dan buka kurung, range. Range adalah eh, dari ini, apa yang, eh, range adalah range yang kita mau cari, yang mau dicari oleh fungsinya. Yaitu semua tanda-tanda ini, lalu kita bisa berikan titik koma kriteria. Kriteria adalah, nah kita ini kan mau milih yang mana sih? Kita mau mengisi yang mana? Pertama kita mau memastikan pemasukan. Maka untuk pemasukan yaitu pendapatan, kita bisa gunakan huruf, eh, kita bisa gunakan huruf P. Lalu untuk sum range-nya kita bisa gunakan debit karena pendapatan yang pasti hanya ada di debit. eh karena sepertinya kurang tepat, bisa kita buat ulang sama dengan sum if. Kita bisa pindah ke buku besar, membuka ini, pendapatan. P, sum range, debit. Nah, kita dapatkan pemasukan. Lalu pengeluaran, kita bisa tambahkan juga, bisa kita copy, namun kita mengganti kode dengan B. Wow, wow, wow. Kok sebenarnya kurang bisa, kita bisa gunakan, kita bisa kerjakan manual.
sum if, buka kurung, ke buku besar, range, lalu kriteria yaitu eh, B, lalu untuk sum range kita bisa tambahkan di kredit karena beban pasti di kredit. Lalu untuk total cost operasional bisa kita pengeluaran kurangi pemasukan kurangi pengeluaran. Untuk kegiatan investasi kita bisa masukkan peralatan yaitu I, maka bisa kita tambahkan kita bisa copy ini ke sini lalu menggunakan huruf I. Hah, waduh, sebentar ya kawan-kawan. Aku bisa. Ini bisa kita tambahkan, kita bisa gunakan rumus sum if sama dengan sum if dan buka tutup buka kurung range yaitu ini yang kita tambahkan lalu ini I I lalu kriterianya di di kredit. Untuk total investasinya sama dengan ini saja. Kalau untuk modalnya kita bisa tambahkan yaitu sama dengan sum if yang ini bukan B tapi menjadi M sama dengan sum if buka kurung di sini M untuk modal lalu debit lalu terakhir dividen sama dengan sum if buka kurung masuk ke buku besar blok lalu berikan tanda dividen atau D lalu kita berikan sisi kredit. Lalu untuk total kegiatan pendataan bisa kita bold sama dengan ini dikurangi ini yaitu 45. Terakhir banget nih teman-teman. Aduh, Ctrl B, Ctrl B, Ctrl B. Terakhir kita bisa total kas. Tuh, total kas akhir. Bold eh, dengan kas pendanaan dikurangi investasi ditambah operasional. Maka kasnya sama dengan kas yang ada di posisi keuangan, maka sudah benar, catatan kita semua sudah lengkap. Tinggal kita berikan border agar lebih rapi, lalu kita berikan warna untuk agar lebih rapi. Sekian dari saya, video saya sekian saja. Semoga dapat mudah dipahami dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih teman-teman. Ya sekian sih. Saya capek.